Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Fa insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk pelajaran yang ke-22 di halaman 153. Taib. Qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis rahimahullahu taala, beliau mengatakan Ad-darsu ats-tsani wal ishrun, pelajaran yang ke-22. Ya, pelajaran yang ke-22. Yang beliau bahas halatu al-mudhari'i ats-tsalatsu. Halatu al-mudhari'i ats-tsalatsu. Semua harakatnya tsalatsu atau ada yang tsalasi? Tsalatsu semua ya. Kalau dibaca tsalatsu jadi dia naat kepada halat. Ya. Halatu al-mudhari'i ats-tsalatsu. Keadaan fi'il mudhari yang 3. Jadi di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya fi'il mudhari itu memiliki 3 keadaan. Ya, fi'il mudhari memiliki 3 keadaan. Dan 3 keadaan ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh beliau pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Hanya saja di pelajaran ke-22 ini beliau rangkumkan menjadi satu sebagai bentuk murajaah atau pengulangan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dalam satu bab atau dalam satu pelajaran. Yang pertama adalah al-mudhari'u al-marfu'u. Keadaan yang pertama adalah fi'il mudhari yang dibaca marfu'. Marfu itu dhammah atau yang menggantikannya. Ya, fi'il mudhari yang marfu'. Yang kedua al-mudhari'u al-mansubu, fi'il mudhari yang dibaca nasab, yaitu fi'il mudhari tatkala kemasukan salah satu dari amil-amil penasab seperti lan, an atau yang selainnya. Yang ketiga al-mudhari'u al-majzumu, fi'il mudhari yang dibaca jazm, sukun atau yang menggantikannya. Dan ini terjadi ketika kemasukan amil penjazm lam atau teman-temannya, gitu ya. Dari penjelasan beliau di atas dapat kita fahami fi'il mudhari itu dibaca nasab tatkala kemasukan amil penasab. Demikian pula fi'il mudhari dibaca jazm tatkala kemasukan amil penjazm. Maka lepas dari itu, tatkala fi'il mudhari tidak kemasukan amil penasab, demikian pula tidak kemasukan amil penjazm, maka kondisinya standar, yaitu apa? Dibaca marfu. Ya, dibaca marfu. Paham ini? Baik, saya ulangi sekali lagi. Jadi fi'il mudhari ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama marfu. Keadaan yang kedua mansub. Keadaan yang ketiga majzum. Fi'il mudhari dibaca mansub tatkala kemasukan amil penasab seperti lan, an atau teman-temannya.
Demikian pula fi'il mudhari dibaca majzum, dibaca jazm tatkala kemasukan amil penjazm seperti lam, lama atau selainnya. Maka tatkala fi'il mudhari tersebut tidak didahului oleh amil penasab, demikian pula tidak didahului oleh amil penjazm, maka fi'il mudhari tersebut kembali kepada standar, yaitu dibaca apa? Marfu, dibaca marfu, gitu ya. Jadi misalkan pada contoh yadhabu, misalkan ya, yadhabu. Kalau ada yang tanya yadhabu rafa, nasab atau jazm, jawabannya Pak Rahmat? Yadhabu marfu, mansub atau majzum? Marfu. Pak Egi kalau ditanya kenapa kok di marfu? Kenapa kok marfu? Amil. Nah, jawabannya gitu ya. Jadi karena tidak ada amil penasab dan amil penjazm. Pak Hardi, terus taunya dia fi'il mudhari dari mana Pak Hardi? Ada huruf mudharaahnya. Ada huruf mudharaah atau huruf ya, hamzah, ta, nun di depannya. Yang kita ringkas menjadi apa Pak Joko? Anita gitu aja ya. Tak akan pernah lupa Pak. Masya Allah. Gitu Pak Joko ya. Kalau cocok logi bisa Pak Joko. Ini cocok logi ya. Cocok logi nih, pakai cocok logi. Fi'il mudhari kan keadaannya berubah-ubah dia. Ya kan? Ada marfu, ada mansub, ada majzum, tergantung kondisi, kan ya? Tadi kita tahu fi'il mudhari itu diringkas menjadi apa? Anita. Lah, si Anita dan teman-temannya itu loh. Ya, kenapa kok kondisinya nggak stabil? Kadang berubah-ubah, yaitu karena dia kayak fi'il mudhari, gitu ya. Nggak stabil, kadang marfu. Ya, Anita kan punya teman Zainab, Fatimah, dan punya teman-teman lain tuh. Ya, nggak stabil karena kayak fi'il mudhari. Ini cocok logi. Ya, Masya Allah. Stabil yang perempuan banyak. Kalau banyak temannya stabil ya Pak, benar. Kalau banyak temannya stabil dia. Ya Pak Rahmat ya. Kalau sendirian dia nggak stabil Pak. Masya Allah. Nah, ada orang itu cerita ya tentang fi'il mudhari juga, biasa cocok lagi orang-orang suka bahasa Arab. Fi'il mudhari itu kan asal muasalnya bisa berubah-ubah ya kondisinya. Dia bisa tetap nggak berubah ketika bersambung dengan nun niswah kan. Jadi contohnya yadhabu, yadhaba, yadhab gitu kan ya. Tapi ketika bersambung dengan nun yang berharokat fathah jadinya yadhab. Nah, kan begitu ya. Yadhab. Nah, ada yang mengatakan begini, fi'il mudhari itu kayak laki-laki. Gitu ya, fi'il mudhari itu kayak laki-laki. Ketika masih bujang, kondisinya nggak stabil. Tapi ketika sudah bersambung dengan niswah, maka dia kondisinya stabil. Mau keluar pun nggak bisa gitu. Iya Pak Egi. Jadi mabni. Masya Allah, mabni. Nah, Masya Allah. Ada aja orang-orang ya. Itu namanya cocok logi. Nggak ada dalam kitab Nahu, nggak ada gitu. Itu nggak ada itu. Nah, tapi kembali ke permasalahan kita. Jadi fi'il mudhari itu ada kalanya marfu, ada kalanya mansub, dan ada kalanya majzum. Ya, ada kalanya majzum. Dan tadi kita sudah sebutkan ciri mansub kapan ini? Ketika kemasukan lan. Majzum kapan? Ketika kemasukan lam. Kalau nggak ada lan, nggak ada lam, maka standar marfu. Oke, kita baca sama-sama. Ana baca, antum ikutin ya. Hamidun yadhabu. Hamidun yadhabu. Lan yadhaba. Lan yadhaba. Lam yadhab. Lam yadhab. Perhatikan di sini, yang pertama rofaknya marfu'nya dengan dhammah. Yang kedua mansubnya dengan
fathah. Yang ketiga majzumnya dengan sukun. At-tullabu yadhhabuna. At-tullabu yadhhabuna. Lan yadhhabu. Lan yadhhabu. Lam yadhhabu. Lam yadhhabu. Kalau pada kondisi yang kedua, bedanya dengan yang pertama, kalau yang kedua ini jamak. Jamak laki-laki. Ya, jamak laki-laki. Di situ yadhhabuna dia marfu. Cuman bedanya tanda rofaknya dengan adanya nun di belakangnya. Adanya nun di belakangnya itu adalah tanda kalau dia itu rofa. Kemudian nasab dan jazmnya sama-sama dengan menggunakan apa? Membuang nun. Ya, membuang nun. Jadi selama masih ada nun di belakang pada contoh seperti ini, maka itu tanda kalau dia marfu, gitu ya. Banyak contoh-contoh di Al-Qur'an itu banyak seperti ini. Tentang apa? Fi'il mudhari yang dia itu apa? Tanda rafa'nya dengan nun. Ya, tanda rafa'nya dengan nun. Seperti contohnya Al-Baqarah ayat kedua itu, ya, alladzina yu'minuna. Nah, masih ada nunnya kan? Maka dia marfu. Wa yuqimuna marfu. Terus wa mimma razaqnahum yunfikuna, gitu ya. Jadi marfu. Lah nanti ketika dijazm misalkan yu'minuna kemasukan lan jadinya lan yu'minu. Yuqimuna kemasukan lam jadi lam yuqimu, gitu ya. Aminatu tadhhabu. Aminatu tadhhabu. Lan tadhhaba. Lan tadhhaba. Lam tadhhab. Lam tadhhab. Kalau ini mufrad muannas. Ya, mufrad muannas. Dan ini masih dalam area apa? Atau dalam kondisi ghaib atau ghaibah. Jadi orang ketiga ini. Ya, orang ketiga. Ini sama ya seperti yang pertama. Jadi antara mudzakkar dengan muannas selama masih tunggal, tanda i'rabnya rafa, marfu'nya, mansubnya, majzumnya sama. At-talibatu yadhhabna. At-talibatu yadhhabna. Lan yadhhabna. Lan yadhhabna. Lam yadhhabna. Lam yadhhabna. Ini contoh untuk jamak muannas. Kalau dia jamak, sebagaimana kata Pak Joko tadi, dia tetap kondisinya nggak ubah. Mau kemasukan amil penasob, amil penjazm pun tidak berubah-ubah. Contohnya yadhhabna. Perhatikan rofaknya, marfu'nya. Mansubnya juga sama. Lan yadhhabna. Majzumnya juga sama. Lam yadhhabna. Alasnya apa? Karena dia bersambung dengan nun niswah. Ya, nun yang menunjukkan banyak perempuan. Ya, nun niswah. Sampai sini masih aman Pak Egi? Masih aman Pak ya? Lanjut. Anta tadhhabu. Anta tadhhabu. Lan tadhhaba. Lan tadhhaba. Lam tadhhab. Lam tadhhab. Kalau ini sekarang kita masuk pada kondisi yang kedua, yaitu apa? Orang kedua atau mukhatab baik laki-laki atau perempuan. Kalau yang bagian atas ini, ya ini mukhatab tunggal, satu. Anta tadhhabu. Dan yang butuh diperhatikan nanti ketika di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab, antara hiya dengan anta itu bentuknya sama. Sama-sama tadhhabu. Anta tadhhabu, aminatu juga tadhhabu. Maka untuk membedakannya harus tahu arti yang dimaukan di dalam jumlah tersebut. Antum tadhhabuna. Antum tadhhabuna. Lan tadhhabu. Lan tadhhabu. Lam tadhhabu. Lam tadhhabu. Baik, di sini tandanya apa?
Marfu dengan nun, mansub dan majzum dengan apa? Membuang nun. Anti punya jenengan ada harokat? Dikasih harokat biar nggak bingung. Anti tadhabina. Anti tadhabina. Lan tadhabi. Lan tadhabi. Lam tadhab. Maaf. Lam tadhabi. Lam tadhabi. Sini tanda rofaknya sama seperti yang kedua. Rofaknya dengan marfu'nya dengan nun, mansub dan majzumnya dengan apa? Membuang atau menghilangkan nun. Antunna tadhabna. Antunna tadhabna. Lan tadhabna. Lan tadhabna. Lam tadhabna. Lam tadhabna. Oke. Terus yang terakhir masuk kepada apa? Mutakallim atau orang pertama. Ana adhabu. Ana adhabu. Lan adhaba. Lan adhaba. Lam adhab. Lam adhab. Standar ya. Nahnu nadhabu. Nahnu nadhabu. Lan nadhaba. Lan nadhaba. Lam nadhab. Lam nadhab. Lam nadhab. Lam nadhab. Sini sama standar. Kalau kita perhatikan ini, ya. Kalau kita perhatikan di sini, dari tanda-tanda yang disebutkan oleh beliau di sini, dapat kita buat kesimpulan, ya, jadi fi'il mudhari, kalau kita lihat dari sisi apa? Marfu'nya. Kemudian apa lagi? Mansub. Satu lagi apa? Majzum. Ya. Maka marfu'nya dia ada kalanya dengan menggunakan dhammah atau ada kalanya dengan menggunakan apa? Nun. Ya kan? Dengan dhammah atau dengan nun. Gitu ya. Mansubnya sama, ada kalanya dengan menggunakan apa? Fathah dan ada kalanya dengan membuang nun. Gitu ya. Membuang nun. Dan majzumnya juga sama, ada kalanya dengan apa? Sukun dan ada kalanya dengan membuang nun. Jadi ya, membuang nun. Sudah. Kemudian tadi ada satu kondisi lagi, satu standar berbeda, yang berbeda sendiri. Ya. Satu kondisi berbeda tatkala apa? Pada dhamir hunna sama dhamir apa? Antunna. Ya. Dhamir hunna, dhamir antunna tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Ini ya, kita buat di sini illa gitu, kecuali gitu ya. Illa itu kecuali dhamir ini. Ya, dhamir hunna, dhamir antunna. Kalau dhamir hunna tetap yadhabna, kalau antunna tadhabna. Tetap begini. Meskipun dia apa? Marfu, mansub atau majzum, kondisi nggak berubah. Lah, kondisi yang seperti ini tidak ada perubahan, mereka istilahkan dengan apa? Mabni. Ya, mereka istilahkan dengan mabni. Mabni itu apa? Tetap. Dari istilahnya mereka mabni, tetap. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kondisinya tinggal marfu kalau nggak dhammah ya nun,
Mansub kalau nggak fathah membuang, majzum kalau nggak fathah kalau nggak sukun membuang. Jadi sebenarnya kalau secara teori simple, secara teori, ya, secara teori simple. Tapi secara prakteknya ini yang butuh apa? Ya, butuh mikir, ya butuh mikir dia. Sudah? Insya Allah nih. Ini standar loh ya. Apakah masih ada keadaan yang lain? Jawabannya masih. Cuman belum waktunya. Ya, belum waktunya. Ada tanda yang lain ada. Cuman ini beliau sebutkan yang standar. Yang istilahnya lebih sering keluar. Jadi yang disebutkan di dalam kitab Durusul Lughawi ini setelah kita lewati beberapa kali, beliau itu menyebutkan kaedah-kaedah yang memang kaedah tersebut sering muncul di kitab, entah itu di Al-Qur'an atau di kitab-kitabnya para ulama. Itu aja yang sering beliau sering. Adapun yang jarang-jarang terkadang beliau lewati sambil lalu begitu aja. Ya, tanpa terlalu menekankan. Taib. Sampai sini aman? Aman. Kalau aman kita latihan. Karena ini masa-masa ujian ini, Pak. Ya. Habis itu liburan itu. Taib. Perhatikan ya. Nanti saya buat kalimat yang marfu jenengan rubah mansub sama majzumnya. Ya, samain masukkan jadi rubah, jadi mansub dan majzumnya. Sudah nih ya, jadi mansub dan majzumnya. Ditulis. Iya, ditulis. Sudah Pak Rahmat? Sudah belum Pak Rahmat? Baik, perhatikan. Ditulis juga ya marfu'nya nanti tersatu rubah jadi mansub dan majzumnya.
Bisa, insya Allah sampai di sini dulu karena sudah semakin gelap ini. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.